Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kesempatan kali ini, saya sedang berada di Dusun Krasak, Desa Kalimendong, Laksono Wonosobo. Nah, kebetulan di sini juga saya berkunjung ke rumah salah satu teman konten kreator juga yang kebetulan memiliki akun dan juga konten yang sama nih, ya kan? Ini kita kenalkan Mas Ragil Santoso, betul nggak? Saya Ragil Saputra, ini Ragil Santoso, sama-sama Ragil, duo Ragil. Nah, kebetulan di Krasak ini ada sebuah rumah kosong yang sudah ditinggal penghuninya kurang lebih puluhan tahun. Nah, tepatnya berapa lama ini rumah ditinggal pemiliknya Mas Ragil? Kurang lebih tahu saya sekitar 15 tahun. 15 tahun ya? Sekitar 15 tahun. Ini kemana nih tuan rumah ya, ataupun pemilik dari rumah kosong ini? Setahu saya dulu, karena perginya udah 15 tahun yang lalu, seingat saya dia itu merantau ke luar kota. Ya. Merantau ke luar kota, jadi sampai hari ini nggak pulang. Keluarga sih masih ada di kampung ini, keluarga masih ada, cuma saya tanya juga mereka valid merantau di luar kota dan sudah punya rumah lagi di sana sama anaknya. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah untuk meninggalkan rumah kosong begitu saja, terlepas dari berbagai persoalan yang ada. Dan ini yang tidak kalah mungkin ngerinya ya, rumah ditinggal selama puluhan tahun. Tentunya tidak lagi manusia yang menghuni di sana. Ada nggak mitos-mitos ataupun desas-desus apa ini di rumah kosong ini? Yang saya lihat sendiri, banyak. Oh, banyak di sana itu kayak ada sosok tinggi hitam, terus ada yang baju merah perempuan, ada bukan baju putih. Ini menarik. Kemarin juga saya pernah itu bukan baju putih, ada teman saya juga indigo itu mengatakan iya betul ini baju merah bukan baju putih. Menurut anak yang bisa menjelaskan itu adalah korban pembunuhan dari zaman dulu. Jadi emang sebelum ditinggal sama pemilik rumahnya, emang tanah itu sendiri sudah ada penunggunya. Oh, berarti bukan dari si pemilik rumah ya kejadian-kejadian itu, tetapi asal muasalnya tanah tersebut sebelum dipakai ataupun digunakan untuk berumah tangga oleh si pemiliknya juga sudah ada cerita khususnya. Betul. Jadi selain itu masih banyak lain. Ada simbah-simbah juga di situ. Itu yang paling ditakuti dari mereka semuanya adalah yang paling tua itu, yang simbah-simbah itu. Ada yang misalnya mau jahat sama orang kan suka jahil kalau begitu. Betul. Jahil sama orang. Tapi kalau udah ada simbah-simbah situ nggak akan berani. Jadi simbah-simbah itu ya termasuk makhluk seperti itu, cuman dia nggak pernah mengganggu, bahkan seolah-olah kayak menjaga kita semua di sini. Nah, ini sahabat Agil TV, kita semakin penasaran seperti apa sosok rumah ataupun bangunan fisiknya yang sudah ditinggal pemiliknya selama belasan tahun. Untuk itu kita akan segera eksekusi ataupun eksplor tempatnya ya. Kita antar ke sana ya. Oke. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat Agil TV, tetap bersama saya Ragil Saputra dan Ragil Santoso di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sahabat Agil TV, kali ini saya sudah berada tepat di depan rumah yang dimaksud tadi, rumah terbengkalai sudah puluhan tahun. Seperti apa untuk dalamnya, kita akan eksplor bersama-sama. Yuk ikuti saya hanya di Agil TV Channel. Nah, sepertinya di sini memang benar-benar serem karena di sini bangunannya sudah terlihat rapuh sekali. Saya semakin penasaran nih, meskipun sebetulnya ini mengambil gambar siang hari, akan tetapi saya langsung merinding. Bismillah, yuk. Assalamualaikum. Wow. Rumahnya nampak serem sekali, guys. Padahal ini kita ngambil astagfirullah. Ada suara apa tuh? Padahal saya ngambil gambar itu siang hari, tapi serem sekali di sini. Assalamualaikum. Ruang apa ini? Beberapa
properti ini sudah tidak ada, tapi ada bekas kursi yang sudah rusak karena termakan usia mungkin ya. Kita akan eksplor lebih dalam, masuk ke ruangan. Wow, bangunannya sudah mengerikan. Sahabat Agel TV, di sini kita bisa saksikan bersama, ini bangunan sudah terbengkalai puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Dan di sini plafon sudah jebol dan juga beberapa genteng itu sudah hilang, sudah turun. Ini bahkan sampai ambruk, sampai ini sudah menjadi serpihan di sini. Tentunya ini kalau malam hari sangat istilahnya apa ya? Sangat mengerikan ini, mengerikan sekali. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai ini dibiarkan pemiliknya terbengkalai begitu saja. Sahabat Agel TV, di sini ternyata kita harus berhati-hati karena bangunannya sudah rapuh. Di sini juga beberapa genteng di atap sudah mulai berjatuhan. Wow. Nah, sahabat Agel TV, di sini kita memang harus hati-hati karena ternyata plafon sudah jebol semua dan beberapa kayu memang sudah lapuk. Beberapa genteng ini sudah nampak ambrol turun ke lantai. Jadi dipastikan harus hati-hati ya ketika melihat ataupun survei di lokasi ini. Di sini juga pohon ataupun beberapa rumput liar di sini sudah mulai memenuhi seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Jujur saya kalau kesini sendiri nggak berani nih, karena sudah terlihat auranya begitu serem dan juga mistis. Kalau malam hari dipastikan ini tentunya akan terlihat lebih serem dari siang hari. Nah, di beberapa bagian rumah ini ternyata sudah ditumbuhi istilahnya rumput-rumput liar. Ini terbukti sangat mengerikan ini. Ini mungkin tadinya menjadi kamar, akan tetapi sekarang sudah rusak parah. Dengan tumbuhnya beberapa tanaman liar di sini. Agel TV, dan di sini ada seekor kodok mungkin ya, katak ya. Dan saya pernah mendengarkan pesan dari pemilik rumah ini. Barangkali siapapun yang ke rumah ini dan juga menemukan sesosok apapun, binatang apapun, jangan dibunuh. Nah, untuk itu saya untuk hanya sekedar mengingatkan aja ataupun menunjukkan di sini ada kodok nih. Kebetulan di sana adalah bekas kamar mandi yang sudah tertutup, mungkin sudah sama tuan rumah sudah tidak boleh masuk karena mungkin sudah rapuh dan juga lebih berbahaya dari ruangan yang lainnya. Nah, sahabat Agel TV, di sini nampak bekas bangunan ataupun bekas dari dapur di rumah ini. Benar-benar sekarang sudah berbeda fungsi. Karena apa? Tumbuh tanaman liar di sana. Tidak ada lagi perabotan ataupun properti yang ada di sini. Benar-benar seram saya kalau melihat seperti ini. Oke, sahabat Agel TV, kali ini saya berada di salah satu ruangan yang kemungkinan ini dulu dijadikan sebagai kamar. Akan tetapi sekarang nih sudah terlihat lebih serem karena begitu terbengkelainya dengan tanaman-tanaman liar, bahkan apa ini namanya, uyut kalau orang Jawa bilang ya. Akar-akar sudah memenuhi ruangan ini. Mas Agil, ini
menurut pemahaman Mas Ragil sendiri, dengan kejadian ataupun dengan rumah kosong terbengkalai seperti ini, semistis apakah sih selain yang tadi disampaikan di awal acara? Ini menurut tetangga yang sehari-hari di dekat rumah ini, itu kalau malam itu sering terjadi suara minta tolong, terus suara jeritan gitu. Cuman yang namanya tetangga mungkin karena udah saking terbiasanya, jadi menurut mereka udah menjadi makanan sehari-hari atau hal biasa seperti itu. Tapi pernah ketika ada seseorang mau meninggal dunia di kampung ini, dipastikan tetangga bisa memastikan di sini pasti terjadi hal-hal yang ganjil. Oh, seperti apa nih misalnya? Ya misalnya tiba-tiba ada burung banyak berkeliaran di sini. Ya, berkeliaran di sini, terus juga kayak ada semacam kayak suara jeritan, terus minta tolong itu pasti. Hampir setiap ada orang meninggal, tetangga mengatakan bahwa wah ini pasti ada orang mau meninggal dunia. Karena dia sudah lebih dulu tahu, lebih dulu paham apa yang terjadi di dusun ini ketika ada orang mau meninggal seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ternyata di Kalimendong ini, khususnya Dusun Krasak ya, masih kental nuansa mistisnya selain rumah kosong. Dan ada konon ceritanya ada beberapa tempat yang diyakini masih sangat menyimpan misteri. Nah, nanti juga saya akan mencoba kulik beberapa wilayah lainnya di dusun ataupun di desa Kalimendong. Tentunya ikuti terus hanya di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sahabat Agil TV, ternyata selain di ruang atas ini, ada ruangan di bawah ataupun ruang bawah tanah. Kita akan telusuri seperti apa suasana di bawah. Yuk, gitu bersama saya Agil Saputra. Assalamualaikum. Wow, ruangannya serem sekali. Ini di sini masih ada properti berupa tempat duduk, tapi nih di sini sudah penuh dengan debu. Di sini juga masih terdapat properti berupa sofa, tapi sudah rusak nih guys, sudah bolong. Ini dipastikan memang belasan tahun rumah ini terbengkalai. Di sana juga ada sarang dari lebah atau tawon di sana. Ini benar-benar rumah serem. Sebetulnya bangunannya cukup besar, 2 lantai pula, akan tetapi karena ditinggal pemiliknya belasan tahun, sehingga terbengkalai seperti sekarang ini. Nah, sahabat Agil TV, sudah lumayan panjang saya menelusuri rumah kosong yang notabene ditinggal pemiliknya kali ini. Akan tetapi Mas Ragil, saya kok penasaran ini. Bukan tidak mungkin rumah yang sudah terbengkalai begitu lama, ini mengandung aura-aura mistis dan menurut Mas Ragil sendiri, dari pandangan tak kasat mata, sering ada penampakan apa saja ini? Selain tadi dijelaskan ada burung ketika istilah pertanda ketika ada orang meninggal, ada burung berterbangan di area rumah ini. Apalagi nih Mas Ragil? Ada kalau yang saya lihat sendiri di sini, itu di depan kamar mandi ini ada penunggunya tinggi besar, tinggi besar. Nah di ruangan kamar ini, yang ini itu ada perempuan, tapi bukan baju putih, bajunya merah itu. Perempuan berbaju merah. Perempuan berbaju merah. Yang di kamar yang satu. Yang kalau di depan kamar mandi ini mungkin atau penunggunya atau gimana atau yang penjaga
depan kamar pintu ini, saya juga belum pernah masuk soalnya, masuk kamar mandi itu. Apakah di dalamnya sangat tidak memungkinkan kita untuk masuk, ataukah nanti kalau kita membuka pintu itu akan ada godaan-godaan atau gangguan dari makhluk-makhluk seperti itu, kita nggak tahu. Yang penting setahu saya yang pernah saya alami dan pernah saya lihat, karena saya pernah di sini pernah membuktikan uji nyali. Di sini saya pribadi ke sini di depan rumah ini, di depan kamar ini ada sosok tinggi besar, badannya wah pokoknya kukunya aja sepisang-pisang, begitu, pisang gede-gede kukunya. Terus di kamar ini perempuan baju merah. Kalau yang lain-lain seperti mohon maaf, ada suster, ada pocong, itu udah menjadi bukan kelasnya di sini. Kelasnya udah paling rendah di sini. Kalau yang paling tinggi-tinggi, paling besar-besar, aura negatifnya itu sangat besar, itu adalah yang sosok tinggi besar ini dan perempuan yang baju merah. Kalau yang stop dulu sahabat TV. Di saat menjelaskan saya membayangkan dan ternyata merinding. Saya juga agak merinding ini menjelaskan. Astagfirullah. Gimana nih, dilanjut lagi? Kalau di ruangan bawah tanah itu tadi, di situ adalah sosok yang tadi saya di awal cerita mengatakan bahwa ada sosok simbah-simbah. Nah, di situ ya di kamar di ruangan bawah tanah itu ada simbah-simbahnya di situ. Dan paling besar aura negatifnya adalah sosok mbah-mbah itu. Menurut kalau persepsi saya sih, itu adalah kayak semacam kerajaan ya mungkin ya, atau organisasi, dan ketuanya adalah simbah itu. Gitu. Jadi selain tuas sepuh secara umum juga dituakan. Iya, gitu ya? Dituakan dari makhluk-makhluk yang lain. Betul. Soalnya apa? Kalau sosok yang seperti pocong yang sering ganggu pejalan umum, terus ganggu orang lewat, itu kayak suara-suara, itu bukan apa-apa. Tapi kalau mbah itu sudah bilang stop, jangan diganggu, itu yang lain tunduk semua. Seperti itu. Nah, ini sahabat Agil TV, kita mendengar dan juga mengetahui tentang cerita dari Mas Regil ini cukup mencengangkan. Tetapi memang kita bisa mengambil dari seluruh hikmah cerita di balik ini ya, untuk kita menghargai untuk sesepuh ataupun tempat-tempat yang disinyalir mengandung hal mistis. Kita tidak akan melawan, akan tetapi kita menghargai dan juga sedikit pembuktian saja, begitu ya. Saya jelaskan lagi, tadi belum saya jelaskan sosok simbah-simbah itu siapa. Saya bertanya pada sesepuh di dusun ini, yang simbah-simbah itu konon katanya emang penjaga dusun ini. Jadi selain mungkin tempat istirahatnya di sini, ada juga di Randu Alas, itu tempat peristirahatannya. Ada juga di sebelah utara ya, utara dusun ini. Jadi ada kali, nah itu. Jadi penunggunya itu di sini nyebar, ada titik-titik, ada tempat-tempat yang memang seperti itu. Jadi simbah-simbah itu memang konon itu adalah penjaga dusun ini, seperti itu. Oke, begitu cukup jelas ya. Jadi bukan pemilik rumah ini, akan tetapi memang penunggu dusun ini kebetulan karena ini ada media rumah kosong ditinggal berlama-lama. Jadi beliau sering tinggal di sini untuk istirahat. Betul. Oke, sahabat Agil TV, cukup jelas untuk penjelasan yang kita dapatkan di konten kali ini. Semoga menjadi tayangan yang menginspirasi, edukasi, dan juga ya semacam hiburan, akan tetapi lebih kita bisa meneladani setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu Mas Regil, terima kasih ya. Sudah dijelaskan begitu detail, sudah diantar ke tempat yang luar biasa ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan konten-konten selanjutnya. Hanya di Agil TV Channel bersama saya Regil Saputra dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe Agil TV Channel. Sampai jumpa. you